Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adam Malik dari Prodi Perdagangan Internasional. Saya akan mempresentasikan yaitu materi saya yang berjudul Dampak Model Persediaan EOK terhadap efisiensi biaya penyimpanan dan pemesanan dalam manajemen logistik. Pertama, tujuan dan fungsi persediaan, yaitu dibagi dari 3 alasan perlunya persediaan bagi perusahaan. Yang pertama, ada unsur ketidakpastian permintaan. Yang kedua, ada unsur ketidakpastian supplier dan unsur ketidakpastian tenggang waktu pemesanan. Dan adapun tujuan dari 3 tersebut yaitu pertama, memberikan layanan yang terbaik pada pelanggan, dan ada juga mengantisipasi kemungkinan kekurangan persediaan dan memperlancar proses produksi dan menghadapi fluktuasi harga. Biaya persediaan itu ada 5 macam. Yang pertama ada biaya pemesanan, biaya penyimpanan, biaya kekurangan persediaan, biaya yang dikaitkan kapasitas, dan biaya bahan. Biaya penyimpanan itu dibagi juga dari 3, yaitu ada biaya modal, biaya simpan, dan biaya risiko. Biaya pemesanan. Apa yang dimaksud biaya pemesanan? Yaitu biaya pemesanan adalah biaya yang dikaitkan dengan usaha atau untuk mendapatkan bahan atau bahan dari luar. Contohnya, biaya pemesanan yaitu dibagi dari beberapa macam, ada 7 macam. Yang pertama itu ada biaya penulisan pemesanan, biaya proses pemesanan, biaya materai atau biasa juga disebut perangko. Yang keempat, biaya faktur. Yang kelima, biaya pengetesan. Yang keenam, biaya pengawasan, dan yang terakhir yaitu biaya transportasi. Biaya penyimpanan yaitu ada komponen utamanya, yaitu ada 3, biaya modal, biaya simpanan, dan biaya risiko. Biaya modal itu dibagi menjadi 3, yaitu ada opportunity cost atau biaya gedung, dan biaya pemeliharaan atau persediaan. Sedangkan biaya simpan itu dibagi jadi 3 juga, yaitu ada biaya sewa gedung, ada pajak, dan biaya penyusutan. Berbeda sama biaya risiko yang cuman ada 2, yaitu biaya keusangan dan asuransi persediaan. Biaya kekurangan persediaan. Biaya kekurangan persediaan terjadi apabila persediaan tidak tersedia di gudang ketika dibutuhkan untuk produksi atau ketika langganan memintanya. Biaya yang dikaitkan dengan stock out meliputi biaya penjualan atau permintaan yang hilang, atau biasa disebut biaya ini sangat sulit dihitung. Biaya yang dikaitkan dengan proses pemesanan kembali seperti biaya ekspedisi khusus, penanganan khusus, dan biaya penjadwalan kembali produksi. Biaya penundaan dan biaya bahan pengganti. Biaya yang dikaitkan kapasitas. Biaya ini terjadi karena perubahan dalam kapasitas produksi. Itu perubahan kapasitas produksi diperlukan karena perusahaan untuk memenuhi
fluktuasi dalam permintaan. Perubahan kapasitas produksi menghendaki adanya perubahan dalam persediaan. Biaya yang dikaitkan dengan kapasitas dapat berupa biaya kerja lembur untuk meningkatkan kapasitas atau latihan tenaga kerja baru dan biaya perputaran tenaga kerja biasa disebut labor turnover cost. Selanjutnya, biaya bahan. Harga yang harus dibayar atas item yang dibeli. Biaya ini akan dipengaruhi oleh besarnya diskon yang diberikan oleh supplier. Oleh karena itu, biaya bahan atau barang akan bermanfaat dalam menentukan apakah perusahaan sebaiknya menggunakan harga diskon atau tidak. Dan Economic Order Quantity yang biasa disebut dengan EOQ digunakan untuk memperhitungkan biaya persediaan yang paling ekonomis. Ada berapa banyak bahan baku yang harus dipesan dan ada juga berapa biayanya yang paling ekonomis. Yaitu pertama ada harga barang baku, biaya penyimpanan, jumlah bahan baku, dan biaya pemesanan. Contohnya biaya yang biasa dipesan oleh customer ada beberapa seperti itu. Dan ada juga total biaya penyimpanan tersediaan atau total carrying cost atau biasa disebut TCC. Total biaya penyimpanan TCC yaitu sama dengan C kali P dikali A persediaan, dan persediaan rata-rata yaitu A sama dengan Q atau 2 sama dengan sin atau 2. Keterangan yaitu ada keterangannya sebagai tersebut, yaitu ada Q yang keterangannya itu kuantitas pesanan, sedangkan S yaitu penjualan tahunan, sedangkan N yaitu frekuensi pemesanan, dan C yaitu biaya penyimpanan, dan P adalah harga beli per unitnya. Biaya TCC mencakup sewa gudang atau pemeliharaan barang di dalam gudang, modal yang tertanam dalam inventory, pajak, dan asuransi. Ada juga total biaya pemesanan atau biasa disebut total ordering cost atau TOC. Total biaya pemesanan TOC yaitu sama dengan VX V kali S atau miring Q. Keterangannya yaitu Q adalah kuantitas pesanan, sedangkan S adalah penjualan tahunan, dan V yaitu biaya tetap. Biaya TOC mencakup biaya persiapan penyimpanan, biaya pengirim atau menugaskan karyawan untuk melakukan pemesanan. Itu contohnya biaya saat penerimaan bahan yang dipesan oleh customer dan biaya penyelesaian pembayaran pemesanan pada customer. Itu total biaya persediaan atau total inventory cost yang biasa disebut TIC, yaitu pada rumus tersebut sebagai berikut, dan ini rumus-rumusnya, dan ada keterangan dari rumus tersebut, yaitu Q yaitu kuantitas pesanan, S adalah penjualan tahunan, N adalah frekuensi pemesanan, C adalah biaya penyimpanan, dan P adalah harga beli per unitnya. Total biaya persediaan atau TIC ini dapat dari penjumlahan total biaya persediaan dan total biaya pemesanan. Adapun rumus EOQ yaitu ada 2 dikali V dikali S per C kali P. Yaitu keterangan tersebut V adalah biaya tetap, sedangkan S adalah penjualan tahunan, dan C adalah biaya penyimpanan, dan P adalah harga per unitnya. Aktivitas yang berkaitan dengan model EOQ yaitu ada pemesanan ulang atau reorder point, yaitu titik pemesanan ulang sama dengan safety stock atau plus waktu tunggu dikali tingkat pemesanannya. Persediaan pengamanan atau biasa disebut safety stock yaitu persediaan awal
yang sama dengan EOK ditambah safety stock. Ada juga persediaan rata-rata yang sama dengan EOK atau 2 tambah safety stock. Dan yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan model EOK, yaitu kelebihannya ada 3. Dapat dijadikan dasar penukaran, dapat mengatasi ketidakpastian penggunaan atau safety stocks, atau mudah diaplikasikan. Sedangkan kekurangannya itu ada 1, penggunaan model ini terjadi berganti-ganti pemasok. Ya, mungkin itulah sedikit dari materi saya yang mengenai EOK. Maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.